Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungannya GKJ Sukoharjo. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini sebelum kita beranjak untuk beraktivitas atau melakukan kegiatan-kegiatan lain. Sebelum mengawali ataupun mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhanku yang luar biasa. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lewati. Ucap syukur tak terhingga karena kemurahan-Mu, kebesaran-Mu dan kebaikan-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sendiri yang mengawali pagi kami semua dengan sinar kemuliaan-Mu. Kami serahkan hidup kami, kesehatan kami, keselamatan kami, juga sukacita kami ada di tangan-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu dalam kami mendengar dan menerima renungan di pagi hari ini, sehingga kami dalam melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, banyak dosa yang terselip di dalam kami berdoa, kiranya Tuhan mengampuni. Kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini yang diberi judul Bertumbuh Bukan Bersaing, dan nats pembimbingnya akan kami ambilkan dari kitab 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10, yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak pernah menyadari kalau kita itu punya karunia dari Tuhan. Masih banyak orang beranggapan kalau memiliki karunia Tuhan itu harus baik, sempurna. Bahkan masih banyak yang beranggapan harus menonjolkan dari yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bersaing sering kita dengar, bahkan mungkin kita juga sering melakukannya. Bersaing dalam pekerjaan, bersaing dalam suatu organisasi, dan yang sering kita lihat, bersaing saat kita mau memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan. Tidak jarang banyak orang yang melakukan hal seperti itu. Kalau orang Jawa bilang, ojo nganti kalah karo si A atau si B. Secara tidak sadar, perbuatan baik kita tidak dibarengi dalam keinginan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam Alkitab pun, persaingan dimulai dari Kain dan Habel dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Memang Habel mempersembahkan kepada Tuhan tanpa ada maksud untuk bersaing dengan Kain. Tetapi persembahan Habel yang menyenangkan hati Tuhan yang membuat Kain selalu panas hati. Kalau kita bisa lihat dan kita baca di dalam kitab Kejadian 4 ayatnya yang ke-4 sampai ke-6. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
sebenarnya persaingan itu sendiri adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi. Contoh persaingan, mau masuk atau mencari sekolah bagi anak kita pun harus ada persaingan nilai tentunya. Masuk PNS juga harus bersaing, tidak hanya dengan ratusan orang, bahkan harus dengan ribuan calon pendaftar. Begitu pula berbisnis harus bersaing, entah itu modal, strategi, pangsa pasar, atau yang lainnya. Dan begitu pun di dalam suatu perlombaan, setiap peserta harus berusaha keras untuk berjuang meraih kemenangan. Tetapi persaingan menjadi tidak sehat jika kita memakai cara yang tidak baik. Banyak contohnya dengan curang, menyuap, menipu, atau cara kotor lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, selama kita masih berada di dunia ini, kita masih akan diperhadapkan dengan persaingan. Untuk itu, kita harus memperlengkapi diri dengan belajar, tentunya dengan selalu mengandalkan Tuhan, supaya kita mampu mendapatkan yang terbaik dari Tuhan di dalam hidup kita. Jadi jika kita mengalami kegagalan, apa yang harus kita lakukan? Ya, pasti kita akan bangkit dan semangat lagi. Sebab kegagalan adalah hal yang biasa untuk menuju suatu kesuksesan atau keberhasilan. Hadapilah segala persaingan atau kompetisi dengan cara yang sehat dan hidup akan takut akan Tuhan. Di dunia ini, rohani sejatinya kita tidak sedang berkompetisi dengan rekan pelayanan kita di gereja atau dengan sesama kita. Tidak juga dengan iblis, sebab iblis tidak sedang bersaing dengan kita untuk memenangkan pertandingan rohani. Ia hanya ingin kita gagal dan tidak memperoleh janji Tuhan. Kita tidak sedang bersaing dengan siapapun. Karena itu, jangan jadikan teman, sepelayanan, atau rekan kerja kita sebagai pesaing kita. Perlombaan kita sejatinya adalah penguasaan diri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita harus menguasai diri agar kita tidak terpancing emosi dan beranggapan orang di sekitar kita adalah pesaing kita. Di sisi lain, kita harus meningkatkan kemampuan, pengetahuan, strategi, atau kualitas diri agar kita meraih menjadi pemenang rohani. Amin. Tuhan Yesus memberkati.